Kejutan Kapten Timnas Jay Itzes up level ke Juventus. Sujud syukur sang ayah Emil Audero merapat ke Timnas. Di luar gacor di lapangan, Ragnar Oratmangun ternyata takut istri. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Kejutan Kapten Timnas Jay Itzes up level ke Juventus. Saat Venezia FC sejauh ini baru mengoleksi 10 poin dari 16 laga dan terjebak di dasar klasemen Liga Italia 2024-2025. Hasil ini tentu sangat tidak baik karena dapat membuat Jay Itzes dan kolega kembali turun kasta hingga bermain di Serie B 2025-2026. Namun, bagi Jay Itzes, bermain di Serie B 2025-2026 bisa saja tidak terjadi. Andai kata Venezia FC nantinya di akhir musim terdegradasi, Bang Jay sapaan akrab Jay Itzes masih bisa bermain di Serie A dengan mencari pelabuhan baru. Bagi pemain sekelas Jay Itzes, hal tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin sepanjang Serie A 2024-2025 berjalan. Di laga menghadapi Juventus akhir pekan lalu, bek 24 tahun juga tampil solid mengunci pergerakan Dusan Vlahovic. Bahkan, pemain timnas Indonesia ini sukses mencetak 1 gol yang hampir membawa timnya meraih kemenangan atas Bianconeri. Jay Itzes bisa saja meninggalkan Venezia pada akhir musim nanti. Dengan penampilan apik dan harga yang masih murah, tentu Jay Itzes akan menjadi salah satu pemain bagus untuk beberapa tim besar Serie A Italia. Berikut ini adalah 3 klub raksasa Liga Italia yang bisa menjadi pelabuhan Jay Itzes selanjutnya. AC Milan. Pertahanan menjadi salah satu titik lemah AC Milan di musim ini. Dari 15 pertandingan di Serie A 2024-2025, gawang Rossoneri julukan AC Milan sudah kebobolan 16 kali. Untuk memperbaiki lini pertahanan, AC Milan bisa menggait bek berkualitas seperti Jay Itzes yang harga pasarannya hanya 2,5 juta euro atau setara dengan 42,3 miliar rupiah saja. Proses adaptasi Jay Itzes juga disinyalir berjalan lancar karena kehadiran pemain berdarah Belanda Indonesia di skuad AC Milan yakni Tijani Reinders. Inter Milan. Meski tampil garang di Serie A musim ini, penampilan Inter Milan masih jauh dari level terbaiknya. Lini pertahanan juga masih menjadi masalah yang cukup sulit teratasi. Untuk itu, Jay Itzes akan menjadi pilihan tepat bagi Simone Inzaghi. Jay Itzes sangat cocok dengan gaya bermain 3-5-2 khas Inzaghi. Ia bisa dipasang sebagai bek tengah sentral, bek tengah kiri maupun bek tengah kanan. Belum lagi ex pemain Go Ahead Eagles ini memiliki insting mencetak gol yang tajam dari bola-bola set piece. Juventus. Pemain bertahan Bianconeri saat ini tampak kurang solid dan terlalu mudah dilewati. Aksi Jay Itzes saat mengantongi penyerang Juventus Dusan Vlahovic tentu menjadi salah satu pertimbangan manajemen sinyonya tua untuk mendaratkan Kapten Timnas Indonesia. Dengan menambahkan Jay Itzes ke barisan pertahanan, maka Juventus memiliki pertahanan yang semakin kukuh untuk kembali memenangkan trofi Liga Italia, gelar yang terakhir kali disabet pada 2019-2020 silam. Sujud syukur sang ayah Emil Audero merapat ke Timnas. Nama Emil Audero Mulyadi kembali banyak dibicarakan oleh pecinta sepak bola Indonesia belakangan ini. Hal itu setelah dirinya mengaku tertarik untuk membela Timnas Indonesia. Semula, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengunggah foto bersama Emil Audero di akun Instagram @erikthohir pada 13 April 2024. Foto itu menampilkan dia sedang bersalaman dengan kiper Como 1907 itu. Unggahan tersebut memicu spekulasi tentang kemungkinan Emil berpindah ke warganegaraan dan bergabung dengan Timnas Indonesia. Belakangan, pemain kelahiran Mataram itu mengkonfirmasi langsung bahwa ia terbuka membela Timnas Indonesia. Hal itu diketahui setelah kiper berusia 27 tahun itu menjawab pertanyaan seorang fans Indonesia secara langsung. Jika Emil Audero benar-benar berganti kewarganegaraan, kehadiran di Timnas Indonesia dapat membawa dampak positif. Berikut ini adalah dampak positif jika Emil Audero bergabung ke Timnas Indonesia. Pengalamannya sangat berguna untuk kiper muda. Pengalaman Emil di Serie A Italia akan memperkuat barisan kiper Timnas Merah Putih.
Selain itu, kehadiran Emil Audero dengan pengalaman Eropa dapat membantu kiper lainnya dalam berbagai pengetahuan. Emil Audero dengan pengalaman di Serie A Italia dan sejumlah klub besar Eropa menjadi pesaing ideal bagi Martin Paes di timnas Indonesia. Pengalamannya yang kaya di level tertinggi membantu memperkuat lini pertahanan, membuat Paes dan dirinya bakal sama-sama berusaha mengeluarkan kemampuan terbaik. Selain itu, pengetahuan yang bisa ditransfer oleh Emil, kiper lokal juga bisa di-upgrade lewat persaingan. Pasalnya, jika join, Emil dan Martin Paes tentu akan menjadi pilihan utama di timnas Indonesia. Semua ini dilakukan demi agar nama kiper lokal tak tenggelam. Para kiper lokal ini wajib meningkatkan kemampuan agar bisa bersaing. Di luar dugaan, pemain Venezia Michael Egil bisa bela timnas Indonesia. Mikael Egil Eriksen saat ini sedang menjadi buah bibir. Gelandang Venezia itu baru saja mencetak gol ke gawang Juventus. Pemain berusia 22 tahun ini tampil sebagai winger kanan saat Venezia bertandang ke markas Juventus dalam laga pekan ke-16 Liga Italia. Mikael Egil disusul oleh kapten timnas Indonesia Jaitzes 7 menit jelang bubaran. Namun Venezia pada akhirnya harus puas bermain imbang 2-2 setelah Juventus mencetak gol penyamat kedudukan melalui penalti Dusan Vlahovic pada menit ke-90+5. Terlepas dari hasil lawan Juventus, Mikael Egil disebut-sebut punya darah Indonesia. Merujuk unggahan akun Instagram @footballindonesia, ibu dari Mikael Egil disebut-sebut lahir di Jakarta. Ibunya saat kecil dikabarkan diadopsi orang tua asal Islandia dan pindah ke negara tersebut. Itu artinya jika benar dia merupakan pemain keturunan Indonesia seperti Jaitzes yang merupakan kompatriotnya musim ini. Mikael Egil Eriksen bergabung dengan Venezia sejak Januari 2023 dan kini gacor di lapangan. Ragnar Oratmangun ternyata takut istri. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun mengaku lebih baik dimarahi oleh istrinya sendiri ketimbang kena semprot Sintayong. Hal ini diungkapkan oleh penyerang FC Dender itu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diunggah oleh kanal YouTube @score_id. Dalam sesi tanya jawab itu, pewarta menanyakan dua pilihan untuk masing-masing topik agar dijawab dengan cepat oleh Ragnar Oratmangun. Saat dihadapkan pada pilihan soal dimarahi istri atau Sintayong, pemain berusia 26 tahun itu dengan tegas menjawab memilih dimarahi istri. Bahkan tanpa alasan Ragnar memilih dimarahi istrinya ketimbang Sintayong yang merupakan pelatihnya di timnas Indonesia. Pasalnya, Sintayong dikenal sebagai sosok pelatih yang tegas dan tak segan memarahi atau menindak pemainnya yang melakukan kesalahan. Salah satu contohnya adalah pada saat timnas Indonesia melawat ke markas Bahrain saat sesi latihan, pelatih asal Korea Selatan itu marah-marah ke anak asuhnya karena salah memilih sepatu. Tak hanya soal sepatu, Sintayong juga pernah memarahi pemain di lapangan jika ia merasa performanya kurang memuaskan. Terbaru ada Kakang Rudianto yang jadi sasaran kemarahan Sintayong saat timnas Indonesia berhadapan dengan Laos di Piala AFF 2024 Kamis 12 Desember 2024. Dalam video yang beredar, Sintayong mengamuk ke Kakang Rudianto sambil mempraktikkan cara mengoper bola dengan benar di pertengahan babak pertama. Imbas dari kemarahan tersebut, Sintayong kemudian menarik keluar bek muda Persib Bandung tersebut di awal babak kedua. Melihat contoh tersebut, tak mengherankan jika Ragnar Oratmangun takut dimarahi Sintayong dan memilih dimarahi oleh sang istrinya. Sekedar informasi, saat ini Sintayong tengah disibukkan dengan agenda padat di Piala AFF 2024 bersama timnas Indonesia Bocil yang berisikan para pemain muda. Sementara itu, Ragnar Oratmangun dan segenap pemain keturunan lainnya tak disertakan karena memiliki agenda bersama klub-klubnya. Butuh bantuan di Piala AFF, Timnas panggil Elkan Bagot. Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot terakhir kali membela skuad Garuda pada Januari 2024. Setelah itu dirinya ditepikan oleh pelatih Sintayong karena alasan tertentu. Mundur ke belakang, Elkan Bagot sejatinya merupakan pemain yang punya motivasi dan keinginan membela timnas Indonesia. Hal itu tercermin dari pernyataan pada Desember 2021 silam, di mana Elkan Bagot menantikan pertandingan Piala AFF 2020. Dilansir dari laman resmi PSSI, Elkan Bagot saat ini menyebut ingin membantu timnas Indonesia menang di Piala AFF. Terkini, Elkan Bagot sudah tak lagi jadi pilihan utama Sintayong di lini belakang timnas Indonesia. Insiden saat dirinya tak hadir dalam playoff Olimpiade 2024 Paris pada Mei lalu disinyalir menjadi penyebab utamanya.
Saat itu, Sintayong memanggil Elkan Bagot di tengah krisis bek yang tengah dialami timnas Indonesia jelang menghadapi Guinea U23. Namun, bek yang saat ini bermain untuk Blackpool FC itu tidak hadir. Terlepas dari absennya Elkan Bagot, timnas Indonesia akhirnya kalah 0-1 dan harus mengubur mimpi lolos ke Olimpiade 2024. Tanpa Elkan Bagot, timnas Indonesia terus bertumbuh bersama para pemain keturunan baru. Di lini belakang, kini ada Justin Hubner, Calvin Verdong, Mesilger hingga Kevin Dix yang bisa mengisi posisinya. Di luar timnas Indonesia, Elkan Bagot juga masih kesulitan untuk mengamankan tempat utama di Blackpool FC. Dia jarang tampil karena lebih banyak berkutat dengan cedera betis dan paha dalam beberapa bulan terakhir. Harumkan nama bangsa, Kapten Timnas Jay Itzes cetak sejarah di Serie A Italia. Masih segar dalam ingatan tentang kegembiraan masyarakat tanah air, terutama pecinta sepak bola kala menyambut keberhasilan Jay Itzes dan Venezia FC untuk menembus Serie A. Tentu bukan hal mudah bagi mereka promosi ke kompetisi tertinggi Liga Italia. Pemilik nama lengkap Jay Noah Itzes tersebut menjadi pemain berlabel timnas Indonesia pertama yang berlaga dalam Serie A. Kemudian baru-baru ini dirinya kembali mencatatkan prestasi membanggakan yang layak disebut sebagai sejarah baru, di mana Jay lagi-lagi dipercaya bermain 90 menit penuh dan bahkan mampu membobol gawang Juventus. Momentum itu terjadi saat Venezia FC bertandang ke Allianz Arena pada Minggu 15 Desember dini hari WIB untuk menantang sang tuan rumah dalam rangka pekan ke-16 Serie A 2024-2025. Menghadapi Bianconeri yang dalam kepercayaan diri tinggi tentu tak mudah. Apalagi sebelumnya skuad asuhan Thiago Motta berhasil menaklukkan Manchester City di Liga Champions. Namun faktanya, Venezia FC berhasil menahan imbang dan memaksa Juventus untuk berbagi poin. Peluang perdana bagi tuan rumah tercipta ketika pertandingan baru berjalan 11 menit. Dusan Vlahovic melepaskan tembakan percobaan dari luar kotak penalti, tetapi masih belum menemui sasaran. Pemain berkebangsaan Swedia itu selalu berada dalam kawalan Jay Itzes, atau lebih tepatnya dikantongi oleh Jay Itzes. Bahkan nampak beberapa kali emosi karena gagal melewati bek andalan timnas Indonesia tersebut. Duel keduanya sepanjang laga turut menjadi sorotan, adapun gol pembuka tim tuan rumah tercipta di menit ke-20. Kemudian pada menit ke-61, Michael Egil Ellison membawa Venezia mengimbangi 1-1 berkat sundulan kepalanya. Di menit ke-83 lah sejarah membanggakan ditorehkan oleh Jay Itzes. Ia hanya membuat timnya unggul. Ini sekaligus menjadi gol perdana bagi Jay Itzes di Serie A. Sayangnya keunggulan tak bisa dipertahankan, menyusul handball Antonio Candela yang memberikan hadiah penalti kepada Juventus. Dusan Vlahovic yang maju sebagai algojo pun tak menyia-nyiakan kesempatan. Performa gemilang yang ditunjukkan oleh Jay Itzes mendapat apresiasi dari berbagai pihak, tak terkecuali supporter timnas Indonesia yang ikut merasa bangga dengan penampilan sang kapten. Gara-gara Kevin Dix, supporter timnas nekat merahkan stadion Piala Dunia. Bek timnas Indonesia Kevin Dix sempat mengungkapkan bahwa dirinya sudah tak sabar merasakan atmosfer dukungan fans Garuda pada pertandingan Maret 2025. Timnas Indonesia diketahui akan memainkan laga ke-7 dan ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret tahun depan. Skuad Garuda bakal bertandang ke markas Australia pada 20 Maret sebelum menjamu Bahrain 5 hari berselang. Terkini, timnas Indonesia dipastikan akan tetap mendapat dukungan masif saat bertandang ke markas Australia. Hal itu diketahui setelah kelompok supporter timnas Indonesia yang berada di Australia mengumumkan perihal kondisi penjualan tiket. Kelompok supporter yang menamakan diri mereka Garuda Australia mengklaim fans timnas Indonesia akan meramaikan Sydney. Sebanyak 2.650 tiket sudah terjual dan angka akan terus bertambah. Yuk merahkan Sydney, kata supporter timnas di Sydney. Sydney Football Stadium berkapasitas 45.000 penonton. Federasi Sepak Bola Australia menyiapkan kuota untuk pendukung timnas Indonesia. Penjualan tiket untuk mendukung tamu pun sudah dijual. Di luar dugaan, antusias Garuda fans menyaksikan laga ini begitu besar. Sydney Football Stadium bukan stadion tetap kandang Australia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. The Socceroos sudah menggunakan 3 stadion sebagai partai kandang di babak ketiga ini, yakni Robina Stadium, Adelaide Oval, dan Melbourne Rectangular. Adapun laga ini memang menarik buat disaksikan. Kedua tim akan habis-habisan untuk memenangi laga demi asa lolos babak berikutnya. Saat ini timnas Indonesia ada di posisi ketiga dengan 6 poin dari 6 laga. Selisih 1 angka dari Australia di posisi kedua dan 10 angka dari Jepang di puncak klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi korban Sintayong, mantan pelatih Arab Saudi tebar ancaman.
Pelatih Roberto Mancini sempat mengutarakan isi hati usai dipecat Arab Saudi. Juru taktik asal Italia itu didepak jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan timnas Indonesia pada November silam. Performa buruk Arab Saudi dalam 4 pertandingan kualifikasi jadi salah satu faktor didepaknya juru taktik asal Italia tersebut. Apalagi di laga perdana, Arab Saudi harus puas ditahan imbang timnas Indonesia 1-1 yang diasuh Sintayong. Roberto Mancini saat ini menganggur setelah dipecat oleh Arab Saudi dan baru berusia 60 tahun. Dia meninjau kembali keputusan untuk meninggalkan Italia. Setelah mengundurkan diri dari timnas Italia, Mancini menerima tawaran menjadi pelatih Arab Saudi. Meski dilaporkan mendapat kontrak yang sangat menggiurkan, ia menegaskan bahwa uang bukanlah faktor utama di balik keputusannya. Saya punya urusan yang belum selesai dengan Sintayong. Saya telah mengatakan ketika saya pertama kali mengambil alih bahwa saya ingin memenangkan Piala Dunia dan kejuaraan Eropa, kata Roberto Mancini.